Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Mawati, NIM 12030303069. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum semester 4 kelas B. Di sini saya akan mengulas kembali materi-materi yang telah disampaikan mulai dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester saya dari mata kuliah Hukum Konstitusi. Langsung saja kepada materi yang pertama akan dibahas adalah pada pertemuan ke-9 kita akan mengulas kembali mengenai faktor-faktor dari daya ikat konstitusi. Jadi daya ikat konstitusi itu terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama adalah faktor hukum, di mana KCWR berpendapat bahwa konstitusi merupakan itu mengikat, dan konstitusi itu ditetapkan oleh lembaga kekuasaan yang berwenang dalam membuat hukum, dan kemudian konstitusi juga dibuat atas nama rakyat. Dan yang kedua adalah faktor politik, di mana ada istilah mengatakan bahwa kekuasaan tanpa hukum adalah zalim, dan hukum tanpa kekuasaan adalah akan lumpuh. Di mana faktor yang ketiga adalah faktor moral, di mana Paul Scholten berpendapat bahwa peraturan moral adalah sebuah otonom atau teonom yang berasal dari kata tonom yang artinya hukum abadi, di mana faktor moral ini memiliki sanksi, yaitu sanksi berupa batiniah, yaitu berupa rasa malu dan rasa penyesalan, di mana otoritas konstitusi melihat dari faktor moral ini sama halnya dengan pandangan aliran hukum alam, di mana daya ikat warga negara ini disebabkan oleh peraturan konstitusi yang didasarkan pada nilai-nilai moral. Kemudian yang selanjutnya pada pertemuan ke-10 kita membahas mengenai hukum konstitusionalisme, di mana yang pertama kita akan bahas adalah urgensi dari konstitusi. Apa yang menjadi urgensi dari konstitusi? Yang pertama adalah apa yang menjadi dasar dan tujuan dari sebuah negara itu didirikan, dan kemudian yang kedua adalah acuan baku dari penyelenggaraan kekuasaan negara, dan yang ketiga adalah konstitusi itu memuat hak warga negara. Kemudian saya akan mencontohkan pengertian konstitusionalisme itu menurut dua ahli. Yang pertama adalah menurut KCWR, di mana beliau berpendapat bahwa konstitusionalisme itu merupakan sebuah instrumen hukum yang memiliki kendali atau controlling terhadap penyelenggaraan pemerintah. Dan kemudian menurut C.F. Strong bahwa konstitusionalisme itu merupakan berisi sebuah prinsip-prinsip aturan yang mengatur kekuasaan pemerintah dan juga hak-hak yang diperintah dan hubungan antara keduanya, yaitu hubungan antara pemerintah dan rakyat. Kemudian yang selanjutnya dibahas dalam pertemuan ke-11 yakni mengenai Piagam Madinah dan ketatanegaraan modern, di mana konstitusi Madinah itu bisa banyak yang mengatakan dengan sebutan Sahifah Madinah. Saya akan mencontohkan dari 3 para ahli tentang sebutan dari Piagam Madinah, yaitu yang pertama adalah W. Montgomery, dia menyebutkan dengan The Constitution of Medina, dan yang kedua ada R.A. Nicholson, dia menyebutkan Piagam Madinah dengan sebutan Charter atau Piagam, dan yang terakhir ada Anthony Nutting, dia menyebutkan Piagam Madinah dengan sebutan Agreement atau perjanjian. Kemudian apa yang menjadi isi dari Piagam Madinah itu sendiri? Piagam Madinah itu memuat 3 hal. Yang pertama adalah keputusan, dan yang kedua persamaan, dan yang ketiga keadilan. Kemudian apakah Piagam Madinah ini sama dengan konstitusi atau tidak? Ada 3 kelompok yang menerima, menolak, dan
mengungkapkan hipotesisnya. Kemudian alasan dari kelompok yang menerima ini bahwa Piagam Madinah itu sudah memenuhi unsur dari konstitusi, di mana tadi sudah disebutkan bahwa konstitusi itu berisi kesepakatan, di mana kesepakatan antara warga negara dengan warga negara secara horizontal, dan kemudian kesepakatan antara warga negara dengan pemerintah secara vertikal. Kemudian kelompok yang menolak dengan alasan dalam Piagam Madinah ini tidak dijelaskan bahwa adanya pembagian kekuasaan. Kemudian yang ketiga adalah hipotesisnya itu sama dengan kelompok yang menolak, bahwa dia dengan alasan bahwa tidak ada penjelasan mengenai pembagian kekuasaan di dalam Piagam Madinah ini. Kemudian pada pembahasan yang selanjutnya, pada pertemuan ke-12 itu kita membahas mengenai sejarah konstitusi di Indonesia, di mana konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang didirikan oleh PPKI, dibentuk oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hak dasar di bawah hak dasar atau pokok di bawah Pancasila yang berupa aturan norma. Kemudian terdapat 4 periode. Yang pertama ada periode 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949, di mana terdiri dari bagian pembuka, bagian batang tubuh yang terdiri dari 6 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan, dan bagian penjelasannya. Dan yang kedua ada periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, di mana ada perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang RIS yang terdiri dari 6 bab, 197 pasal dan bagian-bagiannya. Kemudian pada periode ketiga, periode 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, di mana ada perubahan kembali dari Undang-Undang RIS menjadi Undang-Undang Dasar 1950, di mana Undang-Undang RIS ini dianggap tidak relevan. Kemudian pada UUDS 1950 ini terdiri dari 6 bab, 146 pasal dan bagian-bagiannya. Yang kemudian yang terakhir adalah periode 5 Juli hingga sekarang, di mana kembalinya Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana Undang-Undang 1945 ini mengalami 4 kali perubahan, 4 kali amandemen pada tahun 1999 hingga tahun 2000, tahun 2001 dan 2002. Kemudian Undang-Undang hasil perubahan ini disebut dengan Undang-Undang NRI tahun 1945. Pada pertemuan ke-12 ini kita membahas mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami 4 kali perubahan. Perubahan pertama itu dilaksanakan pada pada putusan tahunan majelis pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, di mana tercatat ada 9 pasal yang berhasil diamandemen. Kemudian pada perubahan kedua itu dilaksanakan pada sidang tahunan MPR pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, di mana tercatat ada 5 bab dan 25 pasal yang berhasil diamandemen. Kemudian pada perubahan ketiga itu dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tanggal 9 November tahun 2001, di mana tercatat ada 23 pasal yang berhasil diamandemen. Kemudian pada perubahan keempat itu dilaksanakan pada sidang tahunan MPR pada tanggal 10 Agustus tahun 2002, di mana tercatat ada 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan yang berhasil diamandemen.
Baik, pada pembahasan selanjutnya itu kita membahas pada pertemuan ke-14, kita itu membahas mengenai judicial review. Jadi peninjauan konstitusi adalah merupakan bentuk evaluasi atau peninjauan ulang terhadap konstitusi yang telah diberlakukan di suatu negara. Kemudian apa yang menjadi tujuan jadi judicial review itu sendiri? Yang pertama adalah menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan, lembaga yudikatif, eksekutif, dan lembaga peradilan. Kemudian yang kedua adalah melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga negara yang dapat merugikan hak-hak fundamental yang telah dijamin dalam konstitusi. Kemudian peninjauan undang-undang di Indonesia. Peninjauan undang-undang di Indonesia itu ada dua. Yang pertama adalah kewenangannya diberikan kepada MK sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 24C ayat 1, dan yang kedua ada peninjauan ulang yang kewenangannya diberikan kepada MA, di mana hal tersebut tercantum pada pasal 24A ayat 1. Kemudian kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu pada pertemuan ke-15 kita membahas mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini merupakan hak dasar yang menjadi tonggak awal dari konstitusi. Kita pada pengertiannya terlebih dahulu, secara etimologi Prancis menyebutkan dengan droit de l'homme, Inggris human rights, dan Belanda Rechtsstaat. Kemudian secara terminologinya, hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dimiliki sejak dia lahir atau sejak dinyatakannya ia bernyawa sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian menurut John Locke, hak asasi manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hak untuk hidup, dan yang kedua hak milik. Jadi the right of life dan right to property. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaannya manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian the Universal Declaration of Human Rights itu ada 3 poin. Yang pertama ada menyangkut hak-hak positif dan yuridis, dan yang kedua menyangkut hak-hak atas martabat dan integrasi manusia, dan yang ketiga yang terakhir adalah menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan kembali atau saya ulas kembali materi-materi yang telah disampaikan mata kuliah Hukum Konstitusi dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi